Me, everybody, today, Ukuni, Namathins. So of course not the first sitting we are going to have in this retreat, but I thought of doing a little briefing about mindful sitting. Whenever we are going to get 1 hour of sitting, such a nice space and like-minded people, it is a blessing. So we must try our best to have the best results. So let me explain. Maybe that you all know about that, but anyway, as a duty, specifically for the newcomers, I would like to take few minutes. So whenever you get a chance like this, you must make your body comfortable, and so that you can see the image of the Buddha, how he sits. Whenever you get a proper chance, you must sit in a very, very comfortable way. This is a kind of unkindness. In loving kindness meditation, in Pali, it says, Avero Homi, may I be a person without hate. Abhyapajyomi, may I be free from physical diseases, uncomfortabilities. Anigo no mental frustrations and upsets. And Sukhi Attanam Pariyami. That's what I just want to emphasize. You use your body in a comfortable way. If you can't think about, just think about the cat. Wherever it may be, cat. Living in such a comfortable way, by looking at, you also feel relaxed. So you must treat yourself in a compassionate way, sit in a symmetrical way. Leave your limbs, hands and legs comfortable. And to see, I will ask you to close your eyes. You have to look at your body from your mind eye with your closed eyes and scan through your body as to whether it is symmetrical, left side, right side, and legs and arms are quite relaxed. Eyelids also not tight, lightly close it, and just see your body is like a pyramid, or like a anthill, or like a garden. And that means you are touching the ground in a somewhat triangular shape, and it is erect, and see it and do nothing. Don't use your eyes, eyelids are closed. There may be sounds, but they are not addressing you. They are not calling you. Just ignore it. Lucky enough, no smells. We have a healthy atmosphere. Nothing to eat, nothing to talk. So the mouth is shut. And body is well established. Let the mind to scan through your body as to whether it is comfort. So this comfort is the main theme for you to spend this time of sitting mindful. So much is enough. But to add a little bit, I would say, when you are sitting comfortably in this early part of your body, you definitely will feel you are not dead. You are living. So you have to be with it. And here. And the other thing is,
Verifically, you can verify you are not sleeping. You are awake. And the third aspect, you are not unconscious. You are not unmindful. You are conscious and be aware, I am sitting here. These are the things common for all human beings, whether they become bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, upasika. All the living beings may have, but only human can verify that. That is the beauty of mindfulness. So whenever you be here and now, here I am now, we call mindfulness. The Buddha did this experiment long time, and he found some more. He found as a sign of not dead, as a sign of not sleeping, as a sign of not unconscious, the breath. Breath is the bare minimum intrinsic character in a living body. If you are awake, you can be aware. As far as you are mindful, that is the most important wholesome thing you are doing. All the other things become silly. So therefore, if you are lucky enough, if you have past merits, skillfulness, you may feel the breath. Maybe at the end of your nostrils or top of your lip. Of course, there are some individuals who find it difficult to feel this subtle breath. For that, you may feel as you do in breath, the body expands and touch your attire, your robes or your clothes. When you exhale, you feel falling and rest. So this is also a wave action, parallel with in-breath and out-breath. As in-breath comes, pressure increases, as the out-breath goes, pressure increases. Again, the waves, sometimes some people feel the touch of the ground. You are not standing, you are not walking, you are not lying up. You can feel the touch of the ground. So that is a flat experience. Whatever it may be, at the end of the nostril or expansion, contraction of your belly or your body, or the touching sensation, you try to keep as long as possible. So much so, you keep your stream of consciousness pure. It is not doing any unwholesome thing as far as you are aware, here now I am. Of course, there may be some thoughts, bodily pains, and outside sounds may be a little distraction. The main thing is not to worry. Whatever the distraction, they come and go. Again, you come back to the breath, or to expansion, contraction, or to your sitting posture as a beginner. Always you behave like a beginner. Whatever the distraction can happen, once it's gone, you are not worried. You just start like a beginner. Likewise, we will share this time together, and I'm happy to be with you in the last event of the day where we are going to share this among ourselves. These other refinements necessary we can discuss in this question and answer. That much I hope enough, and hopefully the Bhikkhuni can do a little translation. Jadi Bante Tanjung mengatakan selamat pagi kepada semuanya, kepada anggota Sangha juga Bhikkhu dan Bhikkhuni. Beliau ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana cara mindful sitting, bagaimana duduk dengan perhatian penuh. Jadi jika kalian diberikan waktu 1 jam untuk duduk di tempat yang
yang begitu indah seperti ini, di tempat di mana kita semua punya pemikiran yang sama, ini merupakan suatu berkah yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya sebagai latihan yang best, yang paling baik. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nanti akan memberikan ini sebagai tugas beliau, terutama bagi para yogi yang baru pertama kali belajar meditasi. Jadi dalam beberapa menit ini beliau ingin menyampaikan bahwa kesempatan ini pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah membuat tubuh Anda nyaman. Jadi bayangkan bagaimana rupa Buddha di sana duduk. Ya, jadi buatlah diri Anda senyaman beliau. Ini merupakan praktek daripada loving kindness atau metta pada saat kalian duduk dengan nyaman. Jadi tadi Bante menyebutkan satu cantum yang aware homi, semoga saya terbebas dari kebencian, abya pacu homi, semoga saya terbebas dari penderitaan fisik, anikro homi, semoga saya bebas dari penderitaan batin, suci atanam alut, semoga saya tidak menderita, tidak mempunyai frustrasi. Nah, gunakan tubuh Anda senyaman mungkin yang Anda bisa. Jadi tidak perlu memikirkan yang jauh-jauh. Pikirkan jika Anda melihat seekor kucing, dimanapun dia berada, dia selalu bisa beristirahat atau meletakkan badannya dengan cara yang nyaman. Jadi Anda bayangkan diri Anda seperti itu, dan Anda bisa merelaksasi tubuh Anda secara kompassionate penuh dengan cinta kasih. Jadi jika Anda dapat melakukannya, maka Anda akan melihat bahwa Anda duduk dengan simetrikal dengan sendirinya, di mana lengan maupun kaki Anda, tungkai Anda berada dalam posisi nyaman, dan Anda dapat melihat dengan mata tertutup, mata batin Anda, bukan dibuka matanya. Anda dapat melihat badan Anda dengan mata batin Anda dan scanning tubuh Anda apakah simetris atau tidak. Jadi jangan dibuka matanya, tapi ditutup matanya terus memperhatikan jasmani Anda. Lihat apakah lengan Anda dan tungkai Anda berada dalam posisi yang rileks, tidak tight, tidak tegang. Juga Anda dapat membayangkan tubuh Anda seperti sarang semut. Begitu ya, jadi bentuk kayak sini. Jika Anda dapat melihat diri Anda seperti ini, maka itu berarti badan Anda dalam posisi tegak tirek dan simetris, dan Anda tidak perlu melakukan apapun. Jangan buka mata Anda, tetap pejamkan mata Anda. Mungkin Anda akan mendengar suara di sekitar, tapi janganlah terganggu oleh suara itu. Suara itu bukan Anda, jadi cuekin aja, ignore. Kemudian Anda juga kadang-kadang dapat mencium bau-bauan, itu juga bukan Anda, cuekin aja. Kemudian karena Anda tidak ada tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dibicarakan, maka sebenarnya Anda punya mulut itu tertutup, ya. Nah, gunakan batin Anda untuk scan jasmani Anda, apakah sudah nyaman. Jadi ini scanning bukan cuma dilakukan satu kali, mungkin beberapa kali, sehingga Anda sadar apakah tubuh Anda ini nyaman atau tidak. Karena ini praktek mindful sitting, bagaimana duduk dengan perhatian penuh. Jadi kalau kata Bante, comfort, kenyamanan adalah maintingnya, hal yang paling utama pada saat Anda duduk dengan perhatian penuh. Nah, jadi sedikit lagi yang Bante ingin sampaikan, pada saat Anda duduk dengan nyaman, maka Anda dapat merasakan, pasti dapat will feel, merasakan bahwa Anda tidak mati, bahwa Anda ada di dalam sini, bahwa Anda ada di sini, bahwa Anda tidak tertidur, bahwa Anda itu terjaga, bahwa Anda tidak unconscious bahwa Anda tidak sadar, bahwa Anda tidak mindful. Jadi Anda itu sadar dan Anda itu dengan perhatian penuh, bahwa Anda sadar Anda sedang duduk di sini. Semua hal ini dapat dirasakan oleh seorang manusia. Kalau living beings, kalau makhluk hidup lainnya, dia tidak dapat memverifikasi apakah sedang mindful atau tidak. Hal yang dapat diverifikasi kita ini punya perhatian penuh atau tidak, itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia, oleh makhluk manusia, mau biku, bikuni, upasaka maupun upasaka. Kemudian ada satu hal lagi yang Buddha temukan pada saat beliau bereksperimentasi. Beliau menemukan bahwa sebagai tanda bahwa manusia itu tidak mati, manusia itu tidak tidur, dan manusia itu
tidak sadar, tidak unconscious ya, itu adalah nafas. Jadi nafas merupakan karakter intrinsik, karakter yang dalam yang ada pada seorang manusia yang masih hidup. Jadi kita selalu dapat sadar, selalu can always be awake, juga selalu dapat mindful, dan ini merupakan hal yang paling terpenting, menyadari nafas kita. Dan jika Anda mempunyai banyak jasa kebajikan yang sudah Anda tumpukan, maka Anda juga akan dapat merasakan nafas Anda di bagian sini hidung. Ya. Ini karena objeknya lebih subtle, lebih halus. Tetapi jika Anda mempunyai tumpukan hal baik yang lampau yang banyak sekali, Anda dapat merasakan di sini, maupun di badan Anda, maupun di belly, di saat perutnya membangun base ya. Jadi pada saat Anda menarik nafas, maka perut Anda akan mengembang. Jadi kadang-kadang Anda bisa merasakan baju Anda, sentuhan pada baju Anda. Terus pada saat Anda melepaskan nafas, exhale, maka Anda dapat melihat perutnya mengempis. Nah, jadi keluar masuknya nafas ini datangnya seperti kayak gelombang. Bahkan kalau Anda tadi yang dibilang kalau jasa kebajikan yang baik, pada saat Anda melakukan meditasi berjalan, maka Anda pun dapat merasakan nafas Anda pada saat Anda meletakkan kaki Anda ke lantai. Pada saat menginjak lantai Anda dapat merasakannya, baik Anda bermeditasi jalan maupun bermeditasi berdiri. Nah, kesadaran ini harus Anda pelihara selama mungkin, as long as possible. Ini disebut sebagai stream of consciousness. Jadi arus daripada kesadaran yang pure, yang sangat murni. Pada saat ini Anda sama sekali tidak melakukan hal yang unwholesome, tidak melakukan hal yang aku salah. Jadi walaupun ada pikiran yang masuk, walaupun kadang-kadang ada sakit pada badan, maupun kadang-kadang Anda mendengar suara-suara yang dari luar, itu semuanya tidak apa-apa. Ada distraksi dari luar, tidak apa-apa. Dan Anda dapat melihatnya sebagai mereka datang dan mereka pergi. Dan berarti pesan yang terakhir adalah selalu bertindak sebagai seorang pemula, sebagai seorang yang beginner. Tidak perlu khawatir kalau ada misalnya batin Anda melayang kemana gitu, nggak apa-apa, pas balik lagi. Selalu kemudian mulai dengan cara berpikir bahwa Anda adalah seorang pemula. Pada saat ini kita share, kita punya waktu bersama-sama, dan Bante sangat bahagia bisa berada di sini. Nanti kemudian untuk berdiskusi pada akhir sesi jam 7.30 ya kalau misalnya 7.30 untuk berdiskusi dan melakukan sesi Q&A atau tanya jawab. Di bawah saya ada sedia gayung itu, soalnya saya nggak punya kontainer buat tempatin, jadi kalau udah nulis pertanyaannya dilipat dimasukin ke gayung, nanti gayungnya saya angkat pada saat Q&A. Oke, nanti kita sesi lagi tidak.